Yogyakarta merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta sendiri berasal dari kata Ayogya yang berarti kedamaian dan juga Karta yang berarti baik. Yogyakarta sebagai kediaman Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam disebut juga sebagai kota pelajar, sebab 20% penduduknya merupakan pelajar dan terdapat 137 perguruan tinggi di kota ini. Yogyakarta merupakan kota budaya yang penuh dengan sejarah. Kentalnya budaya keraton, banyaknya wisata candi, juga pantai serta museum membuat turis lokal hingga mancanegara kerap kali mengunjunginya. Tak hanya sejarah, namun kota Yogyakarta juga menghadirkan ragam kuliner yang memanjakan lidah. Dari mulai gudeg yang sudah mendunia hingga sate kelata yang membuat lidah tak mau berhenti mencicipinya. Perkenalkan, nama saya Muikwan Adi Nugroho, salah satu mahasiswa program Permata Sakti Kemendikbud 2020. Dan saya persembahkan Keraton Yogyakarta. Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Keraton Yogyakarta merupakan pusat dari Museum Hidup Kebudayaan Jawa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tidak hanya menjadi tempat tinggal raja dan keluarganya semata, keraton juga menjadi kiblat perkembangan budaya Jawa sekaligus penjaga nyala kebudayaan tersebut. Di tempat ini, wisatawan dapat belajar dan melihat secara langsung bagaimana budaya Jawa terus hidup serta dilestarikan. Keraton Yogyakarta sendiri dibangun oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono pertama pada tahun 1755. Mengunjungi Keraton Yogyakarta akan memberikan pengalaman yang berharga sekaligus mengesankan. Keraton yang menjadi pusat dari garis imajiner yang menghubungkan pantai Parangtritis dan Gunung Merapi ini memiliki dua loket masuk. Yang pertama di Tepas Keprajuritan atau yang berlokasi di depan alun-alun utara dan di Tepas Pariwisata atau Regol Keben. Jika masuk dari Tepas Keprajuritan, maka wisatawan hanya bisa memasuki Bangsal, Pagelaran, dan Siti Hinggil serta melihat koleksi beberapa kereta keraton. Sedangkan jika masuk dari Tepas Pariwisata, maka Anda bisa memasuki Kompleks Sri Manganti dan Kedaton, di mana terdapat Bangsal Kencono yang menjadi balairung utama kerajaan. Selanjutnya, Kompleks Sri Manganti. Kompleks Sri Manganti terletak di sebelah selatan Kompleks Kamandungan Ler dan dihubungkan oleh Regol Sri Manganti. Pada dinding penyekat, terdapat hiasan Makara Raksasa, yang kemudian di sisi barat kompleks terdapat Bangsal Sri Manganti, yang pada zamannya digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu-tamu penting kerajaan. Sekarang, di lokasi ini ditempatkan beberapa pusaka keraton yang berupa alat musik gamelan. Selain itu, Bangsal Sri Manganti juga difungsikan untuk penyelenggaraan event pariwisata keraton. Di sisi timur Kompleks Sri Manganti terdapat Bangsal Trajumas. Dahulu, tempat ini adalah bangsal untuk para pejabat kerajaan saat mendampingi Sultan dalam menyambut tamu. Dalam versi lain, bangsal ini kemungkinan digunakan sebagai balai pengadilan untuk keluarga kerajaan. Tempat ini digunakan pula untuk menempatkan beberapa pusaka yang antara lain berupa tandu, meja hias, dan gamelan. Di sisi selatan Kompleks Sri Manganti berdiri Regol Dono Pratopo yang menghubungkan dengan Kompleks Sri Manganti dengan Kompleks Kedaton. Di muka gerbang terdapat sepasang arca raksasa Dworo Polo yang dinamakan Cikorobolo di sebelah timur dan Bolo Upoto di sebelah barat. Di sisi timur terdapat pos penjagaan dan pada dinding penyekat sebelah selatan tergantung lambang kerajaan Projo Cehno.
Kompleks Kedaton. Kompleks Kedaton merupakan inti dari keraton seluruhnya. Halamannya kebanyakan dirindangi oleh pohon sawo kecil. Kompleks ini setidaknya dapat dibagi menjadi 3 bagian halaman. Bagian pertama adalah pelataran Kedaton dan merupakan bagian sultan. Bagian selanjutnya adalah kaputren yang merupakan bagian istri atau para istri dan para putri sultan. Kemudian bagian terakhir adalah kesatrian yang merupakan bagian putra-putra sultan. Di kompleks Kedaton ini tidak semua bangunan maupun bagiannya terbuka untuk umum, terutama dari bangsal Kencono ke arah barat. Tak hanya itu, di dalam kompleks Kedaton ini juga terdapat museum batik. Terdapat pula ruangan menyimpan peralatan yang digunakan sultan, juga ruangan untuk memperlihatkan barang hibah dari negara-negara lain seperti Tiongkok, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Dan terakhir, ada museum dari Hamengkubuwono IX untuk menunjukkan koleksi peninggalan Sultan Hamengkubuwono IX berupa barang kegemaran, seni, dan penghargaan. Tari Bedoyo Sabto. Bedoyo Sabto merupakan tari klasik Keraton Yogyakarta karya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tari ini mempunyai makna Sabto yang berarti 7 karena merujuk pada jumlah penari Bedoyo Sabto yaitu 7 penari. Pada tahun 1943, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menghendaki penciptaan Bedoyo yang dibawakan 7 penari. Ide ceritanya muncul ketika beliau mendapatkan buku Babat Pasundan yang memuat kisah 2 punggawa Sultan Agung, yakni Pangeran Nampoboyo dan Pangeran Lerboyo. Begitu ide penciptaan tari muncul, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengutus KRT Purbalingrat untuk menggarap komposisi tari dan mengajarkannya kepada para abdi dalam Bedoyo. Peksaan ini dipentaskan pertama kali pada tahun 1953 untuk menjamu tamu negara di Kepatihan. Dan itulah persembahan video singkat mengenai Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta sebagai kiblat perkembangan budaya Jawa sekaligus penjaga nyala kebudayaan bangsa. Maka sudahlah pasti tugas kita sebagai pemuda untuk membantu, menjaga, dan melestarikan kebudayaan Indonesia agar tetap abadi untuk selamanya.